Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni Nur Anissa. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana UI jurusan Teknik Elektro, peminatannya manajemen ketenaga listrikan dan energi. Sekarang saya sedang bekerja di salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi listrik, tahu kan pasti yang biasanya kalian hujat itu loh. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang salah satu topik, yaitu konversi energi dan sistemnya serta perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Penasaran nggak, Rek? Penasaran kan? Ayo kita bahas. Pertama kita bakalan membahas tentang pengertian konversi energi. Pengertian konversi adalah perubahan dari satu bentuk, rupa, dan sebagainya ke bentuk yang lain. Kalau pengertian energi menurut KBBI adalah daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi, kalau jadikan satu nih, konversi energi adalah perubahan manfaat atau fungsi energi satu ke energi yang lain. Yang kedua, kita bakalan membahas sistem konversi energi. Sistem konversi energi sendiri ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung contohnya energi panas yang diakibatkan karena adanya gesekan benda, atau energi panas yang diakibatkan karena adanya listrik yang mengalir. Untuk yang tidak langsung, contohnya adalah energi listrik yang dihasilkan generator yang berasal dari energi primer. Nah, itu berarti kan mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik melalui generator itu tadi. Oke, bergeser ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang perkembangan energi baru terbarukan. Yang pertama, kapasitas pembangkit nasional. Kapasitas terpasang pembangkit serta bauran energinya. Target bauran energi pembangkit tenaga listrik untuk batubara paling besar 50% pada tahun 2025 dan bauran untuk EBT sebesar 25%. Ini menurut Ken ya, bukan menurutku. Catat. Yang selanjutnya, persentase kapasitas terpasang pembangkit berdasarkan jenis-jenis pembangkit. Oke, untuk yang pertama Pulau Sumatera, jreng-deng. Dia masih utamanya disuplai oleh PLTU sebesar 31,22% dan EBT-nya nggak cuman ya, Wak. Ini besar banget. 29,46%. Yang kedua Pulau Kalimantan yang masih suplai terbesarnya adalah PLTU 33,52% sesuai data di samping dan EBT-nya 10,19%. Yang ketiga, sistem Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Masih suplai utamanya yaitu PLTU sejumlah 56,38% dan EBT-nya baru 10,13%. Lanjut, Sulawesi, jreng-deng. Utamanya tetap 45,25% dipegang oleh PLTU dan EBT-nya 22,34%. Dan terakhir untuk Maluku dan Papua, bukan PLTU lagi, Wak, di sini yang menonjol, yaitu PLTD sebesar 55,55% dan EBT-nya baru 4,23%. Selanjutnya, ini untuk rekap nasional. Jadi untuk nasional kita paling besar memang tetap PLTU yaitu 48,41%, 31.807,63 MW dan EBT-nya baru 15,02% sejumlah 9.868,05 MW dari total terpasang kita 65.699,09 MW. Dan selanjutnya kita bahas langsung EBT-nya ya. Jadi dari sejumlah tadi 15,02% itu kita breakdown. Kita ranking. Juara pertama dipegang oleh PLTA. Persentasenya 56,02% dengan totalnya itu nilainya 5.528,081 MW. Ranking 2. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Persentasenya 21,59% dan nilainya 2.130,512 MW. Yang ketiga, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Persentasenya 13,19%, nilainya 1.301,5958 MW.
Selanjutnya, ranking 4 dilanjutkan oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan persentase 3,15% dengan nilai 310,84 MW. Selanjutnya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu dengan nilai 2,05% dan nilainya 202,29 MW. Selanjutnya, dipegang oleh pembangkit listrik tenaga sampah dengan nilai 1,48%, nilainya 146,074 MW. Juara 2 dari terakhir, pembangkit listrik tenaga biomas, nilainya 1,42% dengan nilai 140,126 MW. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga biogas, nilainya 1,1% dengan nilai 108,55 MW. Ini dia datanya. Selanjutnya, aku akan menampilkan pertumbuhan EBT nasional. Kapasitas terpasang pembangkit panas bumi. Jadi itu bisa dilihat ya, trennya naik terus, dan di tahun 2019 kemarin targetnya 2138,3 dan yang terpasang beda tipis lah ya, 2130,7 MW. Jadi kita di sini memang pertumbuhan EBT-nya itu lumayan pesat ya. Di 2018 ke 2019 saja bisa dilihat itu banyak pertumbuhannya, lumayan. Selanjutnya, PLT bioenergi, pembangkit listrik bioenergi ini maksudnya bisa biomas, biogas, PLT SA sampah atau biofuel. Sebagian besar merupakan PLT off grid, jadi nggak masuk di sistemnya PLN gitu. Mungkin untuk penggunaan sendiri juga bisa. Misalnya kita punya peternakan, terus kita bikin biogas dari dari limbah peternakan, terus kita gunakan sendiri di situ. Nah, itu berarti off grid. Ini juga bisa dilihat ya, 2019 targetnya 1881, realisasinya lebih tinggi sedikit, 1889,8 MW. Selanjutnya, untuk PLTS, PLTB, PLTMH. PLTS itu surya, PLTB itu bayu, PLTMH itu mikrohidro, air tapi kecil, biasanya pakai aliran sungai. Itu targetnya 2019 753,3, realisasinya lebih tinggi dikit, 766,6 MW. Berarti di sini bisa terlihat ya, trennya tuh naik terus dan lumayan tuh, dari 2018 ke 2019 aja hampir 200 MW pertumbuhannya. Selanjutnya, poin yang kedua, kita bakalan membahas tentang energi air. Selain potensi energi air yang bisa dimanfaatkan sebagai PLTA, kita tuh juga sebenarnya punya potensi energi air yang berskala kecil untuk membangun pembangkit listrik tenaga mini hidro dan mikrohidro. Total potensi yang tersedia itu sebesar 94.476 MW dan baru sebesar 6.256 MW yang telah dimanfaatkan. Nah, sisanya itu belum dimanfaatkan, datanya dari Pusdatin ESDM. Kenapa sih kok belum bisa dimanfaatkan? Lah karena kita tuh punya kendala nih. Apa aja nih kendalanya? Ada 8. Yang pertama, data. Yang kedua, kemampuan industri. Yang ketiga, penelitian dan kajian. Yang keempat, SDM. Yang kelima, kehandalan. Yang keenam, lokasi. Yang ketujuh, dana. Yang kedelapan, akses data. Jelasin satu-satu ya. Yang pertama, data. Keterbatasan data, potensi dan informasi energi air yang siap diimplementasi. Yang kedua, kemampuan industri. Terbatasnya kemampuan industri dalam negeri di bidang air. Yang ketiga, penelitian dan kajian. Terbatasnya penelitian dan kajian terkait pengembangan energi berbasis air, terutama dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan kondisi hidrologi serta dampak perubahan iklim apabila kita menggunakan energinya. Yang keempat, SDM. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam negeri di bidang air. Yang kelima, kehandalan. Terbatasnya kehandalan jaringan sistem PLN. Yang keenam, lokasi. Jadi potensi demand dan potensi pasokan seringkali tidak match karena pada umumnya jaraknya jauh. Jadi misalnya pembangkitnya di mana, terus masyarakatnya di mana. Jadi kalau mau dibangun di situ nanti losis jaringannya tinggi. Kalau losis jaringannya tinggi nanti tegangannya yang diterima sama masyarakat turun, nggak sesuai dengan apa yang mau gitu. Yang ke-7, dana. Kurang optimalnya dukungan pembiayaan dalam negeri terhadap pengembangan
energi air. Yang terakhir, akses data. Terbatasnya akses publik terhadap data kebutuhan listrik di setiap wilayah oleh PLN. Untuk poin ketiga adalah energi angin. Potensi energi angin yang ada di Indonesia adalah sebesar 60,6 gigawatt yang tercakup di 34 provinsi sesuai dengan data yang disebutkan dalam RUEN. Ini juga bisa dicari ya di internet, silahkan dicari. Kendalanya kenapa kok pengembangan energi angin belum optimal? Ini ada 9. Yang pertama lokasi, yang kedua teknologi, yang ketiga iklim dan lingkungan, yang keempat investasi, yang kelima regulasi, yang keenam sifatnya intermittent, yang ketujuh SDM, yang kedelapan pemerintah, yang kesembilan infrastruktur. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama lokasi. Terdapat banyak lokasi potensial yang belum termanfaatkan, belum teridentifikasi, belum terukur, serta jauh dari pusat beban. Sama kan yang kayak tadi energi air. Yang kedua, teknologi. Teknologi turbin angin dalam pasar negeri untuk turbin angin skala kecil belum berkembang ya. Yang ketiga, iklim dan lingkungan. Kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan untuk beberapa komoditi. Susah kan emang angin ini, kan nggak selalunya ada gitu kan. Terus yang keempat, investasi. Investasi PLTB ini masih relatif tinggi dibanding dengan pembangkit listrik konvensional seperti PLTU. Yang kelima, regulasi. Regulasi fiskal dan non-fiskal belum dapat mendukung investasi terhadap perkembangan energi angin secara optimal. Yang keenam, intermittent. Energi angin ini sifatnya intermittent pada penetrasi yang sedang sampai tinggi. Jadi harus disediakan pembangkit peaker atau kompensator atau buffer sebagai sistem penyimpanan energi untuk menjaga kestabilan sistem kalau dia tiba-tiba turun bebannya. Yang ketujuh, SDM. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengoperasian PLTB masih terbatas. Nomor 8, pemerintah. Program dan anggaran pemerintah dalam hal pengukuran potensi, penelitian, dan pengembangan energi angin masih terbatas. Yang ke-9, infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pada lokasi yang potensial. Yang keempat, energi surya. Sebagai negara yang berada di wilayah Khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup hampir di sepanjang tahun, sehingga memiliki potensi energi surya untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pembangkit listrik atau keperluan yang lain. Disebutkan dalam RUEN, Indonesia memiliki total potensi energi surya sebesar 206.898 MW. Dan dari potensi tersebut baru digunakan sebesar 135,01 MW. Nah, apa saja sih yang kita hadapi dalam pemanfaatan energi surya? Nah, kendalanya ada 5. Yang pertama harga, yang kedua regulasi, yang ketiga pengembangan, yang keempat SDM, yang terakhir jaringan atau grid. Yang pertama harga. Harga jual yang ditentukan pemerintah adalah satu harga, padahal biaya investasi, pemeliharaan dan lainnya tidak sama masing-masing pembangkit. Ini maksudnya harga jualnya listrik itu kan satu harga dan ditentukan oleh pemerintah, bukan PLN gitu. Terus yang kedua regulasi. Regulasi pengusahaan dan industri belum mendukung sepenuhnya. Misalnya untuk modul surya, dalam negeri belum menyentuh sisi hulu. Sebagian besar produsen modul memproduksi modul surya dari tahap assembling, walaupun sudah ada yang memulai dari tahap printing cell. Selain itu, regulasi atau kebijakan fiskal dan non-fiskal di Indonesia belum optimal dalam mendukung pengembangan energi surya. Yang ketiga, pengembangan. Sebagian besar pengembangan dan pemanfaatan energi surya yang telah dilakukan diperuntukkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan solar panel atau fotovoltaik, sedangkan terdapat teknologi yang lain yang belum dikembangkan, salah satunya dengan memanfaatkan solar thermal. Yang keempat, SDM. Pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil dalam bidang pemanfaatan energi surya. Yang terakhir, jaringan atau grid. Kesiapan sistem dan kondisi jaringan distribusi PLN harus disiapkan untuk menerima sumber pembangkit dari energi surya yang bersifat intermittent agar pemanfaatannya optimal dan tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Yang kelima, energi biomas.
Potensi bioenergi tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis dan pemanfaatannya. Pemanfaatan untuk pembangkit biomas menggunakan bahan baku dari hasil industri atau limbah pabrik kelapa sawit, EFB atau Tankos. Ini bisa ya kalian cari sendiri lanjutannya kalau misalnya emang penasaran dengan apa saja sih yang bisa digunakan sebagai bahan baku energi biomas dari pabrik sawit. Terus selanjutnya pabrik pulp dan kertas. Bisa juga pabrik tebu dari ampas tebu, pabrik penggilingan padi yang dipakai sekamnya, pabrik pengolahan jagung, bonggol jagungnya, dan kayu dari hutan industri. Selain itu juga ada limbah yang akan diolah menjadi biogas seperti limbah cair kelapa sawit, limbah cair dari pabrik tapioka, serta limbah peternakan. Nah, dari energi biomas ini kita juga punya masalah-masalah dan kendala. Kenapa kok susah berkembangnya? Ada 6 kendala. Yang pertama harga, yang kedua pendanaan dan investasi, yang ketiga lahan, yang keempat bahan baku, yang kelima infrastruktur, yang keenam budaya. Yang pertama harga, nggak ada jaminan kepastian harga karena sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan harganya yang merupakan 60% dari komponen biaya produksi. Yang kedua pendanaan dan investasi. Perbankan kurang tertarik untuk mendanai karena biaya investasi awal masih tinggi, sehingga biaya produksinya juga ikut tinggi, menyebabkan tidak mampu bersaing dengan energi konvensional yang masih bersubsidi. Yang ketiga lahan. Belum tersedianya lahan khusus untuk penanaman tanaman yang diversifikasi bahan baku untuk ini gitu. Terus yang keempat bahan baku, kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan untuk beberapa komoditi. Kelima infrastruktur, pengembangan infrastruktur masih belum berkembang dan masih kurang. Yang keenam sosial budaya, masyarakat masih lebih tertarik menggunakan energi konvensional karena masih ada subsidi jadi lebih murah. Yang keenam panas bumi, jadi pemanfaatan energi panas bumi masih sebesar 8,9% dari potensi yang ada. Kita tampilkan dulu datanya. Jadi total potensinya itu masih 23.965,5 MW dan yang udah dipakai baru 2.130,6 MW. Itu ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Sisanya belum ada sama sekali ya PLTP. Ini saya mengambil dari Badan Geologi tahun 2019. Dalam pengembangan energi panas bumi kita juga mengalami kendala. Contohnya, secara efektif membutuhkan waktu 7 tahun hingga pembangkit listrik tersebut bisa beroperasi. Tapi realitanya, proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama, yang dikarenakan beberapa tantangan baik dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan, dan dinamika sosial. Kendalanya intinya ada 5. Yang pertama efisiensi biaya, yang kedua resiko, yang ketiga area konservasi, yang keempat isu sosial, yang kelima pendanaan proyek. Untuk efisiensi biaya, besaran resiko pengembangan PLTP mempengaruhi biaya per kWh-nya. Apabila sudah ada kepastian pendanaan dan kepastian pembelian listrik oleh PLN, resiko pengembangan berkurang sehingga tingkat pengembalian proyek atau return masih memenuhi tingkat keekonomian atau kelayakan suatu proyek. Yang kedua, resiko semakin tinggi tahapan pengembangan, resiko akan semakin kecil. Resiko dapat diminimalisir apabila badan usaha melakukan pengembangan dengan mengikuti good engineering practices dan evaluasi lapangan secara komprehensif. Yang ketiga, area konservasi. Zona pemanfaatan panas bumi di hutan harus melalui mekanisme izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (IPJLPB) yang saat ini masih dipersiapkan baik dari tata cara maupun dari kewajiban badan usaha untuk mengelola lingkungan. Yang keempat, isu sosial. Penolakan masyarakat sering terjadi karena isu lingkungan, kerusakan lingkungan lah gitu, maupun isu tanah atau tanah leluhur yang mengakibatkan hilangnya kesucian lokasi itu juga masih ada di lapangan. Yang terakhir, pendanaan proyek. Pengembang harus memiliki kekuatan finansial yang sehat karena tahapan eksplorasi, khususnya pengeboran
memerlukan biaya yang tinggi dan memiliki resiko yang tinggi, sehingga lembaga keuangan baik lokal maupun internasional sangat terbatas yang mau memberikan pinjaman modal bagi pengembang. Yang terakhir kita akan membahas tentang electric vehicle. Rencana electric vehicle. Yang pertama, jumlah dan lokasi. Perlu dibuat roadmap electric vehicle charger station. Kayaknya ini udah dibuat ya sama PLN. PLN sudah membangun SPLU di banyak titik, terutama di Jakarta. Jadi kita nanti bisa ngecas dimanapun dan kapanpun, nggak harus di rumah. Tapi di rumah juga bisa, tapi biasanya harus menaikkan daya sesuai dengan kebutuhan mobilnya atau motornya. Yang kedua, model bisnis dan skema tarif untuk mendukung perkembangan electric vehicle di Indonesia. Jadi ini maksudnya mau dikasih free pajak atau bagaimana, itu adalah untuk mendorong kemajuan electric vehicle di Indonesia. Jadi harus didukung dari pemerintah. Terus yang ketiga, penguatan grid. Akan timbul kebiasaan baru dengan mengisi baterai electric vehicle di rumah dapat menyebabkan naiknya beban puncak pada waktu beban puncak. Maksudnya bisa jadi ketika sudah banyak orang menggunakan electric vehicle, utamanya mobil listrik, jadi ketika malam hari mereka bakalan ngecas. Nah itu akan membuat kurva pembebanan pada beban puncak itu bakalan naik pada beban puncak malam karena pada ngecas electric vehicle-nya tadi. Terus yang terakhir, infrastruktur. Segera dibangun infrastruktur smart grid untuk mendukung demand side management. Selanjutnya adalah realisasi electric vehicle. Electric vehicle ini sudah dimulai pengembangannya dari tahun 2010, dimulai oleh LIPI dengan membuat marmot listrik, kijang, dan bus hibrid. Pada tahun 2012 ada juga tim Putra Petir mengembangkan mobil listrik, dan Molina mobil listrik nasional pada tahun 2012 itu di bulan Juni. Tahun 2013 ada juga Evina pada Januari 2013. PLN membuat electric vehicle nasional Evina. Dan yang terakhir tahun 2019 sudah tersedia 875 unit SPLU di seluruh Indonesia dan direncanakan 1000 unit untuk wilayah DKI Jakarta untuk mendukung electric vehicle. Dan habis ini saya akan menampilkan foto-foto electric vehicle yang sudah masuk di Indonesia. Jadi nggak lama lagi kita akan meninggalkan mobil konvensional untuk masuk ke zaman hibrid dengan menggunakan electric vehicle. Nah, contoh mobil listrik yang udah masuk di Indonesia nih ya, ada Toyota Corolla Cross Hybrid, ada Nissan Kicks e-Power, ada Hyundai Kona Electric, ada Lexus, ada BMW juga, dan yang terakhir yang paling prestis, Tesla. Semoga kita bakalan punya suatu saat nanti. Harganya memang masih relatif mahal ya kalau misalnya mobil listrik yang sekarang, tapi pasti nggak lama lagi harganya bakalan turun. Kalau misalnya ini semua udah harganya turun, semua kalangan bisa membeli, pasti mobil konvensional bakalan bergeser. Masih tertarik beli Tesla kan? Pasti kita sabar-sabar dulu aja lah ya kan. Kita tunggu harganya mobil listrik yang keluar bisa lebih affordable lah. Itu kan yang tadi saya sebutkan tadi masih mahal. Kita tunggu aja yang harganya bisa merayap. Entah itu di pemerintah atau pajaknya dihilangkan, kita lihat regulasinya kemudian. Nah, jadi pada kesempatan ini itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah melihat videonya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman atau dulur-dulur semua yang lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.